Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita coba bincang-bincang tentang pentingnya menjaga langkah. Kita bicara tentang pentingnya menjaga langkah karena banyak orang yang salah langkah, banyak orang yang terburu-buru ingin mendapatkan hasil dengan menghalalkan segala cara, akhirnya salah langkah dan baru menyesal setelah semua akibatnya dirasakan atau semua akibat buruknya dirasakan. Nah, bicara pentingnya menjaga langkah ini, makanya dalam kehidupan di dunia ini semua anak manusia ini dibekali atau dibentengi dengan aturan dan norma-norma, serta yang paling penting lagi dibekali dengan kitab suci yang memuat segala norma, segala aturan yang boleh dikerjakan, yang tidak boleh dikerjakan. Nah, dalam kitab suci Al-Quran itu kata-kata yang artinya dunia dan kata-kata yang artinya akhirat itu jumlahnya sama. Kalau tidak salah 115. Artinya apa? Artinya panduan dalam seseorang mengarungi kehidupannya di dunia ini itu sudah ada aturannya. Agar dalam kehidupan di dunia ini orang lebih banyak memberi manfaat dan berbuat baik, ya, dan menghindari berbuat jahat, berbuat buruk atau yang merugikan orang lain. Karena kelak yang akan membantu seseorang itu di akhirat sana adalah amal ibadahnya dan amal perbuatan baiknya di dunia ini. Nah, bicara pentingnya salah melangkah ini, makanya sangat penting bagi semua orang tua yang memiliki anaknya dari kecil, dari mulai taman kanak-kanak itu sudah diberi keteladanan, sudah diajarkan semua norma-norma yang baik buat kehidupannya setelah dewasa kelak. Kenapa pentingnya diajarkan sejak anak-anak itu mulai kecil? Agar dari kecil itu seorang anak tidak pernah salah melangkah, dan agar dari kecil itu seorang anak tidak mendapat masukan atau pelajaran teladan yang salah dari orang lain atau orang yang salah. Sehingga sangat penting buat para orang tua, para pendidik, serta lingkungan keluarganya untuk memberikan keteladanan kepada seorang anak sehingga anak selalu mencontoh hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Karena jangan lupa, seorang anak itu sangat mudah untuk meniru, ya. Oleh karena itu, perlihatkanlah hal-hal yang baik kepada anak agar anak juga meniru yang baik-baiknya. Nah, bicara pentingnya kita menjaga langkah juga setelah seseorang menjadi dewasa, ya. Nafsu keinginan untuk memiliki sesuatu, nafsu keinginan untuk menduduki posisi tertentu harusnya tetap dengan berpedoman kepada norma-norma agar langkah yang diambil untuk memenuhi keinginan atau kemauan tersebut tidak sampai salah. Karena hal-hal yang dilakukan atau salah langkah yang dilakukan itu mungkin tidak langsung berefek saat itu, tetapi berefek pada beberapa tahun kemudian. Dan perlu juga diingat, seseorang yang salah langkah itu tidak hanya berefek atau berakibat kepada dirinya, tapi juga kepada keluarganya. Karena seseorang yang buruk, seseorang yang sudah salah melangkah itu akan berimbas kepada keluarga, anak, cucu, serta keluarga besarnya. Oleh karena itu penting sekali buat seseorang untuk selalu menjaga langkah-langkah dalam kehidupannya
walaupun dalam langkah-langkah kehidupan itu dia tidak selalu mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, akan tetapi yakinlah apabila kita melangkah sesuai dengan ajaran Yang Maha Kuasa, sesuai dengan norma-norma, niscaya segala yang kita butuhkan akan datang dengan sendirinya. Bicara pentingnya menjaga langkah, bahkan sampai oleh Rasulullah itu diajarkan. Ketika Rasulullah melangkah ke WC atau ke toilet, itu diberikan contoh itu mendahulukan kaki kiri. Nah, kenapa dicontohkan dengan menggunakan kaki kiri? Ya, mungkin sebagai warning ya buat umat manusia ini, buat umat Islam khususnya, atau buat siapa saja, bahwa ketika kita melangkah ke salah satu tempat yang kurang baik, itu kita harus hati-hati. Mungkin karena tugas atau karena sesuatu hal kita melangkah ke suatu tempat yang kurang baik, maka gunakan kaki kiri dan jaga diri terkontaminasi oleh keburukan tersebut. Oleh karena itu ya, mari kita jaga diri kita dengan selalu introspeksi, dengan selalu berpikir jauh ke depan, dengan selalu memikirkan apa akibat dari sesuatu yang kita lakukan dalam melangkah dalam kehidupan ini. Lalu kita mungkin perlu bertanya, apa yang harus dilakukan apabila kita ternyata telah salah langkah? Kita sudah berusaha untuk menjaga langkah, tetapi kita salah langkah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita memperbaiki diri. Kita segera kembali ke jalan yang benar dengan langkah yang benar, agar kesalahan melangkah tersebut tidak berkelanjutan. Lalu yang dapat dilakukan yang kedua adalah kita menyadari kesalahan tersebut. Ya, kalau kesalahan tersebut menyebabkan orang lain terluka atau orang lain rugi, ya kita segera minta maaf atau kita ganti. Lalu yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah dengan berbuat baik atau berbuat yang bermanfaat sebanyak-banyaknya, sehingga perbuatan baik yang sangat banyak ini mudah-mudahan dapat mengeliminasi salah langkah yang sedikit ini. Lalu yang keempat yang bisa dilakukan setelah kita salah langkah adalah dengan sangat hati-hati menjaga diri jangan sampai salah langkah untuk yang kedua kalinya, apalagi jatuh ke lubang yang sama atau melakukan kesalahan yang sama. Demikian sharing kita pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Salam.